Kita masuk di program Ijen Talk sesi diskusi kawan. Selama 1 jam ke depan nanti kita bakal membahas ini menjaga stok darah aman di masa pandemi COVID-19. Anda juga bisa ikut join diskusi kita, menyampaikan opini Anda, gagasan Anda, atau mungkin Anda masih punya pertanyaan gitu ya, concern tentang donor darah di masa pandemi ini. Bisa juga Anda sampaikan nanti kawan di 0341575676. Bisa juga Anda bergabung di 0811360911. Ijen Talk membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi hanya di City Guide 9.1 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi hanya di City Guide 9.1 FM. Your
City Guide dan Nuran FM, your City Guide Radio. Halo kawan, selamat pagi. Saya Nisa Alfisunani. Pagi hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung di program Ijen Talk, diskusi kita membahas terkait dengan menjaga stok darah aman di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, memang di tengah pandemi seperti sekarang ini memang muncul kekhawatiran begitu ya, ketika melakukan donor darah dan lain sebagainya. Tapi pastinya ada antisipasi atau juga upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI, dalam hal ini adalah PMI Kota Malang, untuk tetap aman ketika donor darah dan juga pasti menjaga stok darah aman di masa pandemi COVID-19. Nah, saya tidak sendirian kawan, pastinya pagi hari ini saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah hadir. Di studio kawan, saya juga ditemani, ini ada Sekretaris PDDI Kota Malang Puryadi. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi Mbak Elsa. Gimana kabarnya Pak Puryadi? Alhamdulillah sehat, semangat pagi terus. Alhamdulillah, semangat pagi ya pastinya ya. Semangat pagi. Tadi kesininya sempat kena macet nggak nih Pak Puryadi? Tapi lancar, ya, lancar aja. Lancar ya? Jalan iya. Oke, luar biasa. Nah, selain itu kawan, di studio saya juga ditemani, ini ada dari komunitas pendonor 100 kali Fokus Wonder Dr. Andes Haji Jamhari. Selamat pagi Pak Jamhari. Selamat pagi Mbak Elsa. Gimana kabarnya Pak Jamhari? Alhamdulillah, puji syukur baik-baik saja. Alhamdulillah, masih semangat juga pastinya nih. Nah, selain itu kawan, di studio juga ada pendonor pemula, mahasiswa dari Universitas Brawijaya, M. Rizky Fauzi. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah sehat luar biasa terus nih. Alhamdulillah. Ini masih kuliah atau gimana sih kalau di UB sekarang? Sekarang lagi ngurus skripsi aja Mbak. Oh, skripsi ya. Semangat ya Mas Rizky ya pastinya. Siap. Nah, selain itu kawan, via Zoom pagi hari ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua PMI Kota Malang, Dr. Asih Tri Rahmi. Selamat pagi Bu Asih. Selamat pagi Mbak Anissa. Ya, Bu Asih gimana kabarnya pagi ini? Pagi Mbak Anissa. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Asih posisi di mana nih? Di kantor PMI atau gimana nih sekarang? Ini saya di UTD sama Bu Eni. Oh, oke. Oke, baik. Nah, selain nanti sama Bu Asih kawan, kita juga bakal diskusi juga ya bersama dengan Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Kota Malang, Dr. Eni Sekar Rengganingati. Selamat pagi Bu Eni. Ya, Bu Eni mungkin audionya bisa di-unmute dulu Bu Eni ya. Oke, silakan Bu Eni. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eni, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita lebih jauh kawan diskusi terkait dengan menjaga stok darah ya pastinya di masa pandemi ini, saya geser dulu ke Bu Asih. Bu Asih, mungkin bisa juga diceritakan nih potretnya sekarang ini ketersediaan darah khususnya ya di Kota Malang ini seperti apa Bu Asih? Wah, gimana Mbak? Ya, sinyalnya nggak begitu bagus, gimana Mbak? Oke, baik. Bu Asih mungkin bisa juga dijelaskan dulu ya di awal bagaimana sih sebenarnya potret ketersediaan stok darah gitu kalau di Kota Malang ini sekarang ini seperti apa gitu Bu Asih? Ya, kalau untuk stok sediaan darah itu aman-aman saja sebenarnya, tapi mungkin lebih jelasnya itu Bu Eni malah itu yang pegang angka-angkanya itu Bu Eni. Bu Eni dulu aja, monggo. Silakan Bu Eni. Oke, Bu Eni, gimana Bu Eni? Ya, saya bantu karena memang untuk urusan stok darah ini kami yang setiap hari menggeluti. Jadi untuk stok darah kita memang sangat tipis ya dibanding dengan sebelum COVID. Kalau dulu darah kami bisa bertahan sampai 2 minggu, ini 5 hari, 6 hari begitu. Karena memang donor yang datang juga menurun sejak adanya COVID ini karena ketakutan akan COVID. Sebetulnya kalau kita memenuhi protokol pencegahan, sebetulnya nggak usah khawatir. Iya. Oke, jadi memang potretnya sejak ada COVID ini Bu Eni ya, kemudian stok darah juga semakin menipis, semakin menurun karena kurang gitu ya yang pendonor yang datang gitu Bu Eni ya. Enggak sih. Pemenuhan ke rumah sakit sekitar 100%, nah, sekali-sekali sih 90%, 85%, tapi itu karena golongan darah yang nggak cocok. Okay, kalau kami selalu evaluasi tiap pagi, jam 6 pagi itu berapa sih stok darah untuk
pada hari ini yang ada di UTD itu berapa, itu kira-kira untuk persediaan berapa hari ke depan. Biasanya antara 3 sampai 5 hari ke depan. Nah, ini perlu effort yang lebih besar dari dulu-dulu ya untuk mencari donor agar kebutuhan darah ini bisa tetap tercukupi. Kalau saya pantau 100%, 90%, paling rendah 85% itu untuk golongan-golongan darah tertentu. Baik, Bu Eni, kemudian kalau dari PMI sendiri upaya-upaya apa begitu yang dilakukan untuk tetap menjaga stok darah ini tetap aman gitu pastinya? Ya, kami di PMI ini betul-betul harus bergandengan tangan ya antara pengurus UTD PMI, teman-teman markas itu betul-betul saling membantu. Banyak program yang sudah kita kerjakan. Awal-awal waktu pandemi awal itu kita bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa. Jadi sebelum mereka liburan itu kita menghimbau mereka untuk mau donor. Waktu itu pada ketakutan, terus kita jelaskan akhirnya karena nggak mungkin kami melakukan pengambilan darah di kampus sudah tertutup waktu itu, sehingga mereka kita minta datang ke UTD. Kalau toh tidak ada transportasi kita antar jemput. Waktu itu kami sampai antar jemput per 10 orang. Kenapa kok 10 orang? Karena mengatur jarak di dalam mobil juga kan. Yang pertama, yang kemudian yang kedua kita ada program dengan PKK seluruh Kota Malang melalui PMI kecamatan. Jadi waktu itu PMI itu kan sampai kecamatan. Nah, kita berdayakan beliau-beliau yang di kecamatan ini untuk mensosialisasikan kebutuhan darah yang mendesak ini, sehingga banyak para staf di masyarakat di RT RW itu pada antar jemput juga itu. Oke, Bu Eni tadi juga sempat dijelaskan ini ada kerjasama dengan teman-teman mahasiswa gitu ya untuk melakukan donor darah, bahkan tadi sampai di antar jemput gitu ya mahasiswanya. Ini responnya seperti apa Bu Eni dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan donor darah sendiri? Bagus sekali, jadi kerjasama dengan teman-teman adik-adik KSR, PMR di tiap perguruan tinggi dan di BEM fakultasnya itu responnya tinggi sekali. Kita mencapai lebih dari 500 pendonor waktu itu. Jadi alhamdulillah waktu itu. Nah, habis itu terus mahasiswa diliburkan, banyak yang pulang kampung. Wah, kita harus cari sasaran lagi. Akhirnya kita menyasar masyarakat di RT RW. Itu responnya bagus juga. Nah, habis itu setelah semua merespon di RT RW, kita kerjasama dengan Onjol. Ya betul ya. Ojek online. Ojek online ini responnya luar biasa juga. Itu. Kemudian juga kita mendatangi institusi TNI. Ya, TNI itu juga banyak membantu. Jadi semua sisi kita sasar agar ini tercukupi. Kalau perlu ya kita antar jemput. Memang kita fokuskan untuk datang ke sini walaupun ngantar jemput karena pencegahannya lebih mudah kalau di sini kan. Kalau di tempat-tempat di luar kantor masih harus menyediakan tenda dengan jarak kursi yang harus 1 meter minimal, masih macam-macam lah yang harus kita persiapkan, sehingga kita putuskan lebih baik antar jemput saja. Gitu. Oke, baik, saya geser ke Pak Puryadi dulu. Pak Pur, kalau dari teman-teman PDDI sendiri, bagaimana Anda melihat sebenarnya respon dari masyarakat ini untuk mereka melakukan donor darah begitu? Ya, alhamdulillah untuk seperti ini apa yang disampaikan oleh Dr. Eni tadi, memang animo dari masyarakat khususnya Kota Malang itu sangat besar sekali untuk donor darah sebelum masa pandemi gitu. Tapi karena memasuki masa pandemi ini agak berkurang, sehingga kita dari PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, yang mencakup anggota itu seluruh pendonor sukarela itu berkewajiban untuk mengajak dan mengingatkan kembali bahwa untuk pandemi itu bukan ditakuti, karena kebutuhan darah tidak bisa diganti
dengan darah sintetis atau apa, Iya. tapi tetap darahnya dari tubuh manusia sendiri. Sehingga kami mengimbau kepada para donor darah sukarela untuk tetap melaksanakan donor darah rutin melalui seperti yang disampaikan Bu Eni, datang langsung ke UTD atau dalam rangka ulang tahun PDDI yang ke-42 yang insya Allah nanti hari Minggu besok itu akan dilaksanakan donor darah secara terbuka di Sarina Plaza. Itu salah satu program yang akan kami laksanakan. Oke, baik Pak Pur, tadi juga disampaikan ternyata setelah pandemi menurun gitu. Iya. Nah ini apa ya sebenarnya menjadi penyebabnya kenapa bisa menurun minat dari masyarakat sendiri Pak? Beralih dari mereka sendiri ya seperti disampaikan Bu Eni tadi, mereka merasa takut ya tertular dengan orang lain atau apa, sehingga kita yang dari UTD sendiri maupun PDDI tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan wajib memakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Tetap di UTD dan juga pelaksanaan kita nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi jangan ragu untuk datang donor darah di UTD. Oke, karena pasti juga sesuai dengan protokol kesehatan Iya, itu tadi tetap ya. Jadi protokol kesehatan kita tidak ada utamakan. kekhawatiran lah ya Iya. terkait dengan COVID-19. Ya, saya geser ke Mas Rizky. Mas Rizky tadi juga disampaikan Bu Eni ternyata kalau mahasiswa ini animonya juga lumayan besar gitu ya. Antusias sekali untuk donor darah. Kalau dari Mas Rizky sendiri secara pribadi seperti apa Anda melihat, oh ini kegiatan donor darah nih, saya pengen join seperti apa gitu Mas Rizky? Ya baik Mbak, terima kasih. Jadi saya ini kemarin banget juga datang ke UDD karena udah donornya gitu. Cuman kebetulan udah lolos dari ini pas ternyata tensi saya rendah. Jadi katanya karena saya kurang minum air putih gitu kan, dan mungkin juga kurang istirahat ya gitu. Padahal saya pikir udah cukup tidur jam 5 jam gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya salah satu yang membuat saya senang ataupun semangat ngajak teman-teman yang lain buat ikut donor darah adalah ini merupakan cek kesehatan gratis gitu loh Mbak. Jadi kan dengan kita donor darah datang, kita dicek tensi, kemudian yang lainnya, kalau memang kita sehat, kita donor, berarti kita sehat nih, kayak gitu kan. Kalau misalkan memang kita belum bisa buat donor, otomatis kita apa nih yang lagi gak enak di badan kita kan. Sehingga kita disarankan tuh sama dari pihak ini pengecekan kalau masnya kurang tidur, mas kurang istirahat, masnya kurang minum air putih, coba olahraga gitu. Jadi kan kita oke, Mbak, siap, kita olahraga dulu, kita sehat dulu nih, habis itu kita donor lagi kayak gitu. Dan tentu memang di Kota Malang ini kembali lagi teman-teman mahasiswa itu sangat banyak ya Mbak ya. Karena banyak perguruan tinggi di sini di Malang, dan sekarang mungkin karena masa pandemi akhirnya pada yang pulang kampung gitu kan, karena kuliah juga daring kayak gitu, sehingga sebisa mungkin dimanapun teman-teman berada, ayo gitu. Ya mungkin yang udah rutin, ayo jalan lagi yuk gitu. Jangan takut lah di masa pandemi ini, insya Allah protokol kesehatan sudah sangat baik dijalankan oleh pihak UDD atau UTD setempat kayak gitu. Gitu Mbak. Oke, kalau dari Mas Rizky sendiri gimana? Mas Rizky mengajak teman-teman gitu, mahasiswa yang lain untuk ikut, ayo kita donor darah yuk bareng-bareng seperti itu. Ya salah satunya adalah dengan saya aktif di PDD Kota Malang Mbak. Okay. Jadi di sana saya juga ikut ngasih sentuhan apa sih yang kira-kira kegiatan membuat mahasiswa, membuat teman-teman pemuda-pemudi ini bisa tertarik buat ikut. Misalkan nih, ketika ada event donor darah, kita buat semacam challenge kayak gitu, kayak foto challenge, kemudian video atau hal-hal kecil yang buat teman-teman itu kayak merasa apa ya? Kan sekarang mungkin teman-teman senangnya kalau mereka itu terpublish ya, ataupun kayak hits kayak gitu ya. Nah ini kita ayo gitu, pakai apa sih? Mungkin dengan kayak tadi itu, misalkan dengan pakai Twibbon, kemudian kita ikut meramaikan donor darah kayak gitu Mbak. Kayak gitu. Berarti disesuaikan lah ya sama generasi Segmen. milenial, Iya, segmennya segmen. seperti itu. Oke, nah kalau dari komunitas sendiri gimana Pak Jamhari sebenarnya teman-teman dari komunitas ini juga ikut melakukan edukasi, sosialisasi terkait dengan donor darah ini sendiri Pak? Ya, kalau dari komunitas sendiri Mbak Elsa, sebetulnya kan kami ini merintis donor darah itu kan sudah puluhan tahun. Dengan situasi pandemi ini memang kayaknya PMI selaku pengelola transfusi darah mau nggak mau harus merubah jurus. Barangkali mungkin kalau protokol kesehatan memang sudah nggak bisa ditawar.
Tapi mau nggak mau pandemi ini memang jadi hambatan tersendiri untuk PMI, terutama transfusi darah. Karena kan pandemi ini kan protokol kesehatan yang jalan salah satunya ada berbagai pembatasan. Ada social distance, bahkan ada himbauan tidak banyak keluar rumah. Itu kan juga yang biasanya rajin datang ke Mburing 10 untuk donor, akhirnya juga terkendala. Pikir-pikir kalau mau berangkat, kalau hanya untuk donor saja, kenapa harus berisiko nanti bersentuhan dengan orang lain. Sehingga kayaknya memang apa yang disampaikan Bu Eni tadi memang salah satu terobosan. Jadi sistem shuttle ya, dijemput, donor dijemput, diantar kembali. Ini memang satu terobosan yang mau nggak mau harus dilakukan. Karena kalau menunggu donor yang datang, kalau kayaknya memang berkurang sangat drastis. Yep. Apalagi selama ini kan Malang sendiri yang terkenal tumpuannya itu kan di pelajar dan mahasiswa. Memang prosentasenya kayaknya memang besar sekali. Siapapun yang mengadakan selagi masih ada mahasiswa, ada pelajar itu kayaknya cenderung sukses. Nah dengan adanya pandemi ini kan banyak sekali mahasiswa yang ya seperti tadi pulang kampung dan sebagainya, akhirnya kita kehilangan masa terus terang. Sehingga memang mau nggak mau harus cari terobosan yang lain. Kalau untuk komunitas sendiri, kalau yang sudah sukarelawan memang kayaknya memang kalau sudah waktunya donor, gimana caranya supaya bisa donor. Yeah. Nah ini kami juga menghimbau kepada Bu Eni selaku Kepala UTD, barangkali mungkin kalau untuk protokol kesehatan mungkin tetap bisa dikencengin, diketatin. Tapi mungkin kalau memang tidak merugikan, mungkin prasyarat donor bisa agak dikendorkan. Siapa? Barangkali tapi mungkin tanpa itu mengorbankan mungkin kesehatan donor. Mau nggak mau memang perhatian kita memang pada pasien penerima darah. Jangan sampai nanti pasien menerima darah dengan kualitas yang berkurang. Sehingga memang apapun kalau bisa paling enggak untuk menjaring sebanyak mungkin donor, barangkali saringannya agak diperlonggar. Dengan ketentuan selama itu tidak merugikan kualitas darah. Barangkali itu mungkin nanti Bu Eni bisa menambahkan kiat-kiat yang lain supaya ketersediaan darah tetap terjaga. Apapun seperti sampaian Pak Pur tadi, memang selama darah sintetis belum ada, mau nggak mau ya kita-kita, terutama yang sehat. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa kesempatan untuk menjadi donor itu kan tidak dimiliki semua orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi donor. Jadi ada kesempatan, syarat-syaratnya terpenuhi, juga ada motivasi, ada kemauan. Itu yang pentingnya perlu ditekankan. Oke. Saya kira mungkin sementara itu Mbak Esa. Oke, saya geser ke Bu Eni. Bu Eni gimana nih menanggapi apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jamhari tadi ya terkait dengan terobosan-terobosan baru dan lain sebagainya? Ya, terobosan baru banyak sekali ya Mbak ya. Respon masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang non formal itu juga tinggi. Beberapa waktu yang lalu ada dari alumni Menhwa begitu mendatangkan semua anggotanya untuk donor di sini. Ada komunitas dari organisasi pelajar kedaerahan. Kalau nggak salah kemarin dari Balikpapan. Kemudian macam-macam, banyak sekali, tidak bisa saya sebut satu-satu karena ya memang macam-macam organisasinya, walaupun targetnya antara 50-100 tapi sangat membantu sekali bagi kami. Alhamdulillahnya walaupun stok itu hanya cukup 5 hari tapi hari demi hari tidak sampai di bawah 85% pemenuhan. Justru kalau ada pantauan hariannya itu 100%. Itu yang membuat kami agak lega. Nah, untuk masyarakat yang akan donor ke UTD PMI Kota Malang, nggak usah khawatir. Jadi kita itu sudah melakukan
distancing antar pendonor itu sampai kita mendirikan tenda di depan itu karena sekarang tidak bisa semua ngantri di dalam, nanti kan saling menularkan. Di dalam juga tidak semua tempat duduk boleh diisi. Itu. Yang kedua ada protokol yang kami membersihkan mebeler, lantai dan semua peralatan itu 3 jam sekali. Kalau dulu cuman awal mau kerja selesai kerja. Sekarang tiap 3 jam semua mebeler dan peralatan itu 3 jam sekali harus dibersihkan secara ada protokolnya itu. Jadi seperti itu. Dan kewajiban pakai masker tentunya ya, awal cuci tangan harus, yang kedua ini diukur suhunya, kemudian saturasi oksigen kita periksa. Karena bisa saja orang tanpa gejala OTG merasa sehat, tapi ternyata dilihat saturasi oksigennya rendah, berarti sudah ada sesuatu di paru-parunya, ini kita harus waspada. Setelah kita periksa lolos semua, cuci tangan sudah, kemudian suhu sudah, saturasi oksigen sudah, kita minta untuk self-assessment. Menilai dirinya sendiri, apakah ada kemungkinan saya ini ketularan COVID. Nah nanti kita nilai, ada penilaiannya di situ. Untuk nilai tertentu, si calon pendonor ini tidak kita perkenankan untuk melanjutkan kegiatan di UTD. Dengan saran tolong nanti periksa ulang karena ada kemungkinan begitu. Kalau memenuhi syarat baru kita layani sebagai pendonor. Ya dengan terpaksa walaupun butuh darah kita harus tetap menjaga kesehatan pendonor agar tidak terjadi penularan antar pendonor, pendonor dengan pegawai, pegawai dengan pendonor dan seterusnya. Jadi kalau ke UTD insya Allah aman. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita Bu Asih. Bu Eni dan juga Pak Jamhuri dan juga Pak Priyadi dan juga Anda yang pengen join diskusi kita ya di pagi hari ini bisa juga nanti kawan langsung on air di 0341 575 676. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.
Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Guide dan Nurin FM, your Stigat Radio. Halo kawan, selamat pagi. Saya Nisa Fisnani, kita masih ada di program Ijen Talk sesi diskusi pagi hari ini. Tapi sebelumnya kawan, ada satu informasi untuk Anda, khususnya kalau Anda ingin sekolah IT yang terjangkau dan berkualitas ya. Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia atau STIKI Malang ini membuka pendaftaran mahasiswa baru, jalur reguler, prestasi, dan beasiswa. Nah, kalau Anda lulusan SMA atau juga SMK atau sederajat, langsung saja daftarkan diri Anda kawan. Ada 4 prodi favorit nih di STIKI Malang. Ada Teknik Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, dan Manajemen Informatika. Ingin kuliah tapi tidak ada biaya? Tenang saja kawan, ada 3 jenis beasiswa penuh yang ditawarkan STIKI Malang ya. Ada beasiswa KIP atau dulunya itu beasiswa bidik misi, kemudian ada juga beasiswa elang dan juga beasiswa paket. Beasiswa basket ya lebih tepatnya. Nah, info lebih lanjut untuk pendaftaran mahasiswa baru langsung saja ke STIKI Malang di Jalan Raya Tidar nomor 100 Malang atau hubungi 0341 560 823. Bisa juga buka websitenya di www.stiki.ac.id. STIKI Malang, IT Professional starts here. Nah, pagi hari ini kawan, kita membahas terkait menjaga stok darah aman di masa pandemi. Di via Zoom pagi hari ini kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Wakil Ketua PMI Kota Malang, Dr. Asih Trirahmi, dan juga Sekretaris Kepala Unit Transfusi Darah atau UTD PMI Kota Malang, ada Dr. Eni Sekar Rengganingati. Saya geser ke Bu Asih dulu. Bu Asih, kalau dari PMI sendiri khususnya di Kota Malang ini ya, sosialisasi dan juga edukasi yang dilakukan seperti apa Bu terkait dengan pentingnya gitu donor darah apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Bu Asih? Ya, jadi untuk di UTD ini Mbak ya, sosialisasinya tentunya kita juga punya untuk ini Mbak, untuk unit diklat juga sudah jalan gitu. Jadi melalui unit diklat itu kita sosialisasi. Kemudian gini Mbak, saya mungkin menambah yang tadi Bu Eni ya, kebetulan saya ini juga ketua Satgas COVID gitu. Sehingga memang kami benar-benar untuk mengupayakan bahwa pendonor maupun yang teman-teman yang melakukan untuk karyawan stafnya dari UTD ini juga aman semua gitu. Jadi insya Allah masyarakat tidak perlu khawatir, kita pun juga mengawasi dari depan sampai selesai, itu kita upayakan bahwa di sana tidak terjadi penularan begitu. Ya. Kalau paparan tentunya saat ini sudah sulit ya Mbak ya, karena kan kita melihat bahwa COVID ini sekarang untuk transmisi lokal pun sudah terjadi kan. Jadi memang kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu di mana saja, tapi paling tidak kita memang harus menjaga diri kita masing-masing. Dan untuk masyarakat juga kalau mau untuk transfusi pun kita upayakan untuk seaman mungkin begitu. Kemudian karena saat ini kan masa pandemi ya Mbak, dan itu banyak sekali kan yang saat ini memerlukan pengobatan gitu nggih. Kita juga di UTD di Kota Malang, PMI Kota Malang ini juga ikut serta Mbak untuk menyediakan plasma konvalesen. Okay. Jadi walaupun ini masih dalam tahap penelitian, tapi ternyata memang benar-benar bisa menolong begitu. Jadi UTD, jadi Bu Eni ini sudah siap gitu untuk melayani para pendonor plasma konvalesen maupun kita kalau ada permintaan gitu kita sudah siap. Tapi sampai saat ini memang belum ya Bu Eni ya. Iya, masih sudah mencari kita siapkan donor. Semua. Masih mencari donor, ya, mohon bantuan nih teman-teman PDDI dan teman-teman dari yang lain itu untuk bisa memotivasi kalau ada kenalan teman yang baru sembuh dari COVID
agar bisa membantu rekan-rekan lain yang belum sembuh. Ini kita lagi gencar sosialisasi. Diutamakan yang memang sakit, Mbak, memang sakit, bukan OTG. OTG itu masih rendah nanti untuk kadarnya, imunologinya masih rendah gitu. Tapi ini yang sakit, jadi itu yang paling tinggi kan ya titernya gitu. Jadi tidak apa-apa untuk membantu teman yang lain kalau misalnya terjadi terkena COVID begitu. Oke, baik. Bahkan sampai sekarang juga sudah dimulai sosialisasi untuk donor plasma itu sendiri, Bu Asih ya, untuk para penderita COVID-19 pastinya. Nah, Pak Puryadi tadi juga disampaikan oleh Bu Eni ini minta bantuan dari PDDI, khususnya terkait dengan edukasi dan juga sosialisasi terkait plasma itu sendiri. Nah, dari PDDI seperti apa nih Pak kesiapannya sendiri? Untuk mensosialisasikan donor plasma khususnya karena donor plasma itu sendiri kan harus yang sudah pernah sakit pernah terpapar COVID-19. Untuk itu kita mensosialisasikan dengan memberitahukan edukasi kepada mantan pasien daripada COVID-19 itu bisa untuk selain donor darah juga bisa donor plasma sehingga bisa membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19 gitu. Karena data untuk yang terpapar COVID-19 itu ya, atau pasien yang terpapar itu aja kan kita datanya tidak ada, sehingga kita perlu mengedukasi daripada masyarakat khususnya yang sudah sembuh dari COVID-19 gitu. Tapi selama ini berarti sosialisasi kita sudah juga berkirim surat ini ya untuk ke Bapak Wali Kota sebagai Ketua Satgas COVID di tingkat kota. Itu kami sudah bersurat di sana, sehingga nanti insya Allah kami juga akan mendapatkan data-data ini dari Dinas Kesehatan. Jadi sudah pasti gitu mereka yang sudah pernah sakit dan kemudian sembuh gitu. Tapi ya tetap pada teman-teman PDDI itu yang langsung ke bawahnya kan, karena mereka nanti kita informasikan Pak teman-teman dari PDDI. Karena kebetulan saya juga wakil ketua di PDDI ya. Merangkap. Oke, berarti ya sudah dilakukan gitu Bu Asih ya untuk sosialisasinya sendiri terkait dengan plasma itu tadi. Oke, saya geser ke Bu Eni. Bu Eni, terkait dengan misalnya nih ada masyarakat yang mau melakukan donor gitu ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, apakah nanti ada persyaratan-persyaratan khusus lain begitu yang harus dipenuhi oleh calon pendonor ini, Bu Eni? Yang dimaksud ini untuk pendonor rutin atau pendonor plasma? Pendonor rutin, untuk donor darahnya sendiri, bukan plasmanya. Rasanya nggak ada ya yang khusus. Yang khusus adalah protokol pencegahan penularan COVID. Itu aja. Itu kan dulu kan nggak harus cuci tangan dulu, nggak harus diukur suhu, nggak diukur juga saturasi oksigennya, nggak ada self assessment kemungkinan dia tertular. Terus kemudian di UTD juga nggak ada jarak, semua boleh masuk bersamaan sepanjang kursinya cukup. Nah, itu aja sih, tambahannya yang lain tidak ada. Oke. Untuk teman-teman juga kalau mau melakukan donor darah bisa juga seperti sebenarnya ya, langsung datang ke kantor UTD itu tadi Bu Eni ya? Iya, langsung aja. Apa yang saya sebutkan tadi sudah disediakan di UTD. Kalau enggak, menurut itu juga enggak boleh masuk. Betul. Kena cekal nanti. Protokol kesehatan. Gimana Bu Asih? Pak Anissa. Iya, Bu Asih, gimana? Ini Silakan. ada lagi satu inovasinya Bu Eni ini. Jadi untuk di Kota Malang ini, untuk menghindari adanya reaksi donor ya. Jadi kalau misal transfusi darah ya, transfusi darah, itu Bu Eni sekarang sudah menyediakan itu leukodepletednya gitu. Monggo Bu Eni mungkin dijelaskan Bu Eni, leukodepleted itu yang bagaimana sehingga reaksi transfusi itu bisa dihindari begitu. Ya. Biasanya pasien-pasien di rumah sakit itu kalau mendapatkan transfusi darah itu sering kan mengalami reaksi transfusi ringan. Reaksi transfusi ringan itu biasanya reaksi alergi, bukan karena ketidakcocokan golongan darah. Nah, biasanya reaksi transfusi ini disebabkan karena sel darah putih yang terikut di sel darah merah pekat.
Yang ditransfusikan itu kan biasanya sel darah merah pekat. Nah, itu sel darah putihnya ikut pada saat kita pisahkan. Memang kemampuan pemisahannya masih seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini ada fasilitas pemisah. Kalau dulu itu dicuci. Jadi sel darah merah tadi untuk orang-orang yang mudah alergi itu dicuci. Namanya was erythrocyte. Jadi sel darah merah yang dicuci, tapi ini pelaksanaannya terbuka, artinya nggak dari satu tempat ke tempat, ada yang harus disambungkan. Ini rawan terjadi kontaminasi. Nah, sekarang kita sudah perlahan-lahan merubah dari was erythrocyte, memang tidak bisa langsung karena ini juga pembiayaannya jadi tambah, menjadi yang namanya leukodepleted, ya. Leukodepleted. Nah, nanti sel darah merah tadi untuk mengurangi sel darah putihnya tidak dicuci, tapi disaring. Oke. Nah, sehingga sel darah putihnya nggak ikut masuk ke sel darah merah yang akan diberikan kepada pasien. Itu aja sih. Sebuah inovasi ini pastinya Bu Eni ya di Kota Malang ini sendiri. Saya geser ke Pak Jamhari dulu. Pak Jamhari, kalau dari komunitas sendiri sebenarnya bagaimana Anda melihat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI, kemudian teman-teman dari PDDI juga pastinya ya, dengan edukasi, sosialisasi, kemudian tadi ada jemput bola, ada shuffle dan lain sebagainya gitu, Pak Jamhari, terkait dengan pemenuhan stok darah ini? Iya, jadi kalau dari relawan donor darah sendiri sebetulnya memang kami sudah membicarakan secara penuh ya untuk darah yang kita sumbangkan tuh untuk diolah oleh PMI. Kami memang, harapan kami memang semaksimal mungkin bisa menolong untuk pasien yang membutuhkan. Teknologi dan bagaimana caranya itu sepenuhnya mungkin PMI yang lebih paham. Jadi kalau relawan donor itu hanya siap secara fisik dengan menjaga stamina supaya pada saatnya donor nanti kita dalam kondisi yang betul-betul prima. Yang jelas untuk persyaratan donor memang seperti disampaikan Bu Eni, itu memang juga di satu sisi memang untuk mendapatkan kualitas darah yang baik, tapi di sisi yang lain juga memang jadi pembatas untuk partisipasi khalayak untuk bisa donor. Oleh sebab itu barangkali dari kami PDDI memang harus lebih gencar lagi mengajak masyarakat mensosialisasikan program donor darah, karena bagaimanapun juga selama darah sintetis belum ada, mau nggak mau memang tumpuan kita di sesama manusia juga, mau nggak mau kita ini memang sumber pengadaan darahnya. Oleh sebab itu mereka yang memenuhi syarat untuk donor dalam usia yang 17 tahun sampai dengan 60 tahun, berat badan 50 kg, kemudian riwayat kesehatan juga baik, insya Allah bisa dicoba datang ke PMI, ke UTD, mungkin bisa berpartisipasi dalam program kemanusiaan ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menolong sesama kita? Yang jelas walaupun kita sumbangkan seperti saya sampai lebih dari 100 kali juga tidak berkurang darah kita, karena setiap kali donor secara otomatis akan digantikan dengan darah yang baru. Jangan khawatir, tidak akan berkurang, bahkan disegarkan terus darah yang ada dalam tubuh kita. Itu harapan kami, mudah-mudahan masyarakat juga tergerak, karena bagaimanapun juga ya dari teman-teman juga, dari saudara-saudara kita juga untuk menolong sesama kita. Kalau kita menyumbang dengan yang lain itu kan sudah biasa, tapi kalau menyumbang darah itu memang tidak semua orang bisa. Makanya kalau ada kesempatan memenuhi syarat untuk donor, jangan disia-siakan untuk menolong sesama tanpa mengeluarkan biaya. Betul. Saya kira itu Mbak Esa. Oke, Pak Pur. Jadi saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara. Saudara-saudara juga Bu Asih. Oke, baik.
Oke, Pak Pur, sebenarnya kalau dari PDDI sendiri, kegiatan donor darah ini apakah memang dilakukan secara rutin atau seperti apa? Tiap bulan ada atau gimana, Pak Pur, kalau dari PDDI? Untuk PDDI sendiri itu, untuk kegiatannya yang diadakan oleh PDDI sendiri itu tetap mengikuti event-event yang berskala besar, seperti Hari Donor Darah Sedunia, kemudian Hari Kebangkitan yang sudah kita lakukan, Kebangkitan Nasional, lahirnya Pancasila, itu tetap kita lakukan untuk mengingat event-event atau hari-hari besar yang bisa kita laksanakan. Dalam seperti ini nanti dalam rangka ulang tahun, dan alhamdulillah hari ini juga ulang tahun PMI yang ke-75. Kami ucapkan selamat ulang tahun PMI yang ke-75 pas tanggal 17 September. Kemudian untuk tanggal 20 September itu ulang tahun PDDI yang ke-42. Ya. Untuk juga kita mengkampanyekan dalam masa pandemi ini membagikan masker gratis kepada masyarakat, sekaligus kita mensosialisasikan dan edukasi untuk mengajak masyarakat untuk berdonor darah. Jadi kita nanti tanggal 20 pagi kita melaksanakan ke itu. Jadi kita memberikan penjelasan syarat-syarat dari donor dan juga kegunaan dan fungsi dan manfaat daripada donor itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Jamhari, sehingga masyarakat lebih, kalau face to face lebih mengenal, karena yang kita sendiri yang kita testimoni dari pendonor itu sendiri yang disampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Bahkan ada edukasinya juga, Pak Pur, ya. Bukan hanya jadi tidak hanya saja memberikan masker, tapi kita juga mengajak dan mengedukasi masyarakat. Oke, luar biasa nih effort dari PDDI. Nah, ini ada juga yang join via WhatsApp pagi hari ini, kawan, ada Pak Suryadi, yang ditanyakan oleh Pak Suryadi ini, kalau habis donor darah ini efeknya ke tubuh kita itu seperti apa gitu. Mungkin Bu Eni gimana, bisa bantu jawab nih Bu Eni? Iya, sebetulnya efek yang dialami tubuh kita itu kan karena darah kita berkurang. Tapi dengan persiapan yang sebelumnya, insya Allah kekurangan 450 cc itu masih normal, dengan catatan tubuh diberi kesempatan untuk recovery. Ya, jadi harus istirahat dulu minimal 10 menit, minum minuman sebanyak, nggak bisa sama sih ya, orang suruh minum 450 cc gitu ya nggak mungkin. Minum sebanyak mampu, boleh air putih, susu lebih baik, atau cairan isotonis, karena yang keluar kan cairan tubuh, yang diminum harusnya yang sama kan, begitu ya, bisa-bisa seperti itu. Jadi biasanya memang sulit, aduh dokter saya itu loh sudah sekian kali nggak istirahat nggak apa-apa, tapi itu juga kurang pasti. Apa yang dirasakan? Sebetulnya nggak ada yang dirasakan sih ya, kalau tubuh kita sebelum donornya sehat. Kalau nggak sehat, misalnya kurang tidur gitu, bisa-bisa pusing, bisa-bisa mual. Karena apa? Kekurangan volume darah yang mendadak 450. Makanya istirahat, minum minuman ringan, makan makanan ringan, 10 menit, 15 menit, silahkan aktivitas lagi. Itu pun tidak boleh yang aktivitas berat, begitu nggak boleh. Naik pesawat belum boleh dulu, kan begitu ya. Itu mungkin. Oke, gitu Pak Suryadi ya. Jadi memang harus diberikan waktu untuk recovery dulu setelah donor darah. Tapi memang efeknya ya tidak terlalu berat lah Bu Eni gitu, bisa dibilang ya. Iya. Asal syaratnya sebelum donor sehat. Donor darah sebelumnya pasti sehat dulu. Harus sehat. Kan kita periksa di awal. Betul. Nah, seringnya ini kadang-kadang ya mohon maaf, pendonor ini maksa. Misalnya, ya sudah usia 60, itu ketentuan untuk menjaga kesehatannya cukup 6 bulan sekali, tidak boleh 3 bulan sekali, kan begitu. Ini sering jadi pertengkaran ya Pak Pur ya. Iya Bu. Karena maksa. Ya, semangat Bu, semangat saya untuk sudah donor biasa. Kalau nggak diambil darah saya itu saya sakit semua, pusing itu Ibu. Stigma itu ya, stigma. Nggak ada begitu itu ya. Tapi ya kita dengan sabar, telaten, kita motivasi. Akhirnya kadang-kadang sudah saya belakap saja pokoknya. Diambil saja darah saya untuk dibuang, saya mau bayar. Macam-macam yang harus kita layani ya, tapi tidak apa-apa, kita lakukan penyuluhan dengan
telaten begitu, mudah-mudahan bisa mengerti, karena betul-betul maksa yang kurang mengerti. Mesti alasannya badan saya sakit semua Bu kalau nggak diambil darahnya. Secara teori medis nggak ada yang bilang begitu. Hanya perasaan aja gitu kali Bu Eni ya. Psikologis saja ya. Oke, Bu Eni, sebenarnya untuk donor darah yang rutin itu bisa dilakukan berapa bulan sekali? Memang ini berubah-ubah untuk karena penelitian terbaru gitu ya. Kita mengacu pada ketentuan WHO tentunya, World Health Organization. Nah, dulu 3 bulan. Kemudian penelitian ternyata 2,5 bulan itu tidak berpengaruh kepada kesehatan karena produksi darah yang diambil itu 2,5 bulan tercukupi. Baru-baru ini ada ketentuan 2 bulan. WHO menentukan 2 bulan sudah bisa, sepanjang sudah memenuhi standar ini, HB-nya memenuhi, tensinya memenuhi, persiapannya malamnya nggak begadang, kan begitu, nggak rasa pusing atau pilek-pilek dikit itu nggak boleh. Oke, itu tadi pokoknya sebelum donor harus dipastikan sehat dulu ya, sehat dulu. Dan maunya nolong nanti tambah sakit. Iya betul, jangan sampai malah tambah sakit gitu habis donor. Jadi harus dipastikan sehat. Prinsip di transfusi darah itu adalah mendapatkan darah yang sehat, dan pendonornya tetap sehat. Pendonor tetap sehat. Oke, Mas Rizky, ini kan Mas Rizky juga bisa dibilang pendonor pemula gitu ya. Ketika Anda melakukan donor darah, ini manfaatnya untuk Anda sendiri yang dirasakan seperti apa, Mas Rizky? Ya, makasih Mbak. Jadi kita kalau udah donor itu seger banget Mbak, fresh kayak gitu. Karena benar tadi yang sama-sama Pak Pur bahwa darah kita yang diambil itu nanti akan bergenerasi ulang, akan menjadi darah yang baru, darah yang segar gitu. Sehingga obat itu enak gitu kan. Jadi bikin kita tuh seger gitu. Lebih segar gitu ya kalau Mas Rizky ya. Kalau gitu. Oke, selama ini Mas Rizky juga berarti melakukan donor darah secara rutin gitu tuh? Jadi sempat memang saya ada senggang waktu Mbak. Jadi kan saya nggak tahu, berat badan saya itu memang ringan gitu ya. Jadi saya itu nggak terlalu gemuk gitu ya. Jadi saya itu biasanya berat badan itu kurang dari 60 kilo. Misalkan memang minimal 45. Cuman saya pribadi kalau udah 60 saya mau donor darah gitu. Dan kebetulan kemarin udah 60, cuman tensinya lagi rendah gitu. Jadi belum bisa gitu. Ini mau istirahat, habis ini istirahat lagi. Semoga nanti hari Minggu bertepat sama donor darahnya PDI Kota Malang. Semoga bisa lolos. Semoga bisa ya. Tetap sehat pasti karena tadi. Sehat yang cukup Mas Rizky. Disampaikan Bu Eni harus sehat dulu sebelum donor gitu ya pastinya. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita kawan. Anda juga masih bisa join di 0341 575 676. Siliga. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 9.1 FM, Your City Guide Radio.
Yo, halo kawan, selamat pagi. Saya Nisa Afisunani. Pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun PMI yang ke-75 di tanggal 17 September 2020 kita membahas terkait dengan menjaga stok darah aman di masa pandemi. Saya geser dulu ke Bu Asih, ini Wakil Ketua PMI Kota Malang, Dr. Asih Trirahmi. Bu Asih, terakhir ini himbauan apa yang bisa diberikan untuk masyarakat gitu ya terkait untuk donor darah itu sendiri, Bu Asih? Ya, jadi kami mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa membantu sesamanya melalui donor gitu. Dan tadi yang diucapkan oleh Bu Eni itu memang semua kan sudah diperiksa gitu ya. Yeah. Tapi kan kadang-kadang terlihat bahwa pingsan, jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut sehingga tidak terjadi ketakutan. Kemudian juga untuk ketika kita tadi sudah katakan bahwa kita juga menyediakan plasma konvalesen, maka di UTD kita juga menyiapkan untuk screening. Untuk screening ini rapid begitu ya. Jadi kami menyediakan untuk para pendonor, untuk paling tidak kita screening juga. Kemudian juga kalau misalnya masyarakat untuk menginginkan dirinya di screening gitu, bisa dengan biaya yang murah begitu. Oke, baik, Bu Eni, terakhir nih, catatan penting apa yang bisa disampaikan kenapa masyarakat ini juga harus ikut berpartisipasi untuk donor darah, Bu Eni? Ya. Apapun keadaan UTD PMI Kota Malang sampai saat ini tidak lepas dari peran serta para pendonor. Tanpa para pendonor kami bukan apa-apa, karena bahan baku untuk penyediaan darah ini hanya donor. Nah, untuk itu dalam kesempatan ulang tahun PMI ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada para pendonor. Harapan saya para pendonor yang sudah rutin, sudah mendarah daging cintanya sama donor ini mengajak baik itu keluarganya, putranya, mungkin kalau yang sudah sepuh, yang sudah usianya 60 tahun sudah nggak boleh donor 2 bulan sekali, mungkin mengajak sang cucu yang sudah dewasa, mungkin mengajak tetangga sebelah, mungkin mengajak teman-teman saat alumni untuk mendonorkan darahnya. Itu alhamdulillah saya sangat menghargai masyarakat Kota Malang. Kota Malang ini yang datang ke unit transfusi darah jauh lebih besar daripada yang kita datangi. Apa artinya? Kesadaran Kota Malang untuk donor cukup tinggi, hanya perlu selalu ingat untuk kembali setelah 2 bulan. Harus rutin gitu ya Bu Eni ya, ingat kembali lagi. Waktunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni 2 bulan paling tidak untuk melakukan donor. 60 hari ngitungnya. 60 hari ya? Ya, nanti kalau 59 hari juga nggak diterima. Aduh dokter, kurang sehari aja nggak apa-apa. Bisa balik besoknya lagi gitu Bu Eni ya? Kasian dong. Donornya kadang-kadang dari Pakis, kan kasihan. Dari Batu, jadi dihitung 60 hari. Gitu. Oke, amannya 60 hari gitu ya. Sudah disampaikan oleh Bu Eni. Ya, Pak Jamhari, terakhir ini pesan apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Kota Malang ini supaya mereka juga mau donor darah gitu, Pak Jamhari? Terima kasih, Mbak. Jadi kalau saya yang pertama, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun Palang Merah, saya selaku pribadi, teman-teman relawan donor menyampaikan dirgahayu, panjang umur Palang Merah, mudah-mudahan sukses di kancah pengabdiannya, di tugas-tugas kemanusiaannya. Amin. Dan khusus untuk donor darah, mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga yang selama ini menjadi kendala dalam rangka penyediaan darah bisa segera kembali normal sehingga masyarakat sendiri juga bisa segera kita tolong dengan makin tercukupinya kebutuhan darah. Oke, Pak Puryadi, gimana nih pesan-pesan untuk masyarakat kenapa mereka juga harus ikut donor darah gitu Pak Pur? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ya, saya mengajak untuk khususnya masyarakat Kota Malang, ya jangan takut untuk datang dan hadir di UTD maupun di kegiatan donor darah yang diadakan oleh komunitas-komunitas yang ada, sehingga darah kita itu bisa dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk transfusi darah mereka itu sendiri.
Jadi saya sekali lagi mengajak pada donor darah sukarela maupun yang sudah rutin maupun yang pemula ataupun yang akan donor, jangan takut. Silakan kita bersedekah darah. Tidak semua orang bisa bersedekah darah. Mumpung kita insya Allah sehat, bisa kita bersedekah darah. Terima kasih. Oke, Mas Rizky sendiri gimana nih Mas Rizky, mau disampaikan untuk teman-teman sesama mahasiswa juga ya untuk ikut donor darah Mas Rizky? Ya baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya menghimbau banget nih buat teman-teman yang biasanya udah rutin dan biasanya tuh mereka juga kadang nggak lolos karena sering begadang ya Mbak ya, mungkin karena ada dan lainnya. Mumpung sekarang teman-teman di rumah, mungkin gizinya kecukupi, tidurnya juga pasti nyenyak gitu. Ayo jangan takut, segera datang aja ke UDD atau UTD terdekat, dan kalau bisa ajak keluarga juga, dan ya teman-teman sekampungnya lah gitu ya. Ayo jadilah inisiasi dimanapun teman-teman berada, bahwa kita lah yang generasi muda inilah yang akan menjadi pendongkrak ataupun ya pendorong untuk masyarakat bisa donor darah juga ya gitu. Oke, luar biasa, jangan mau kalah ya, generasi muda juga harus ikut berpartisipasi donor darah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni, kemudian Bu Asi juga ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kawan ketika Anda mau donor darah, apalagi di masa pandemi COVID-19, karena pastinya semuanya juga sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian tadi juga Bu Eni sudah menyampaikan dilakukan pembersihan alat ya selama 3 jam sekali terkait untuk donor darah dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir, untuk Anda yang ingin donor darah juga bisa langsung datang nih ke kantor UTD PMI Kota Malang pastinya. Terima kasih untuk Bu Asi, Bu Eni, dan juga Pak Puryadi, Pak Jamari, dan juga Mas Rizky sudah join diskusi kita pagi hari ini. Selamat ulang tahun PMI yang ke-75 tahun 2020. Saya Nisa Fisnani, selamat pagi kawan, sampai jumpa kembali. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang.